Assalamualaikum Dajuters, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian untuk alas peci, beberapa tips dan cara membaca pola interlocking yang ada di video tutorial La Handmade. Ini untuk DC increase-nya di sini. Kemudian ini DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian DC increase lagi. Jadi ini ada 10 DC increase untuk alasnya. Untuk video tutorial alas peci bisa dilihat linknya di deskripsi ya. Jadi biasanya saya itu menggunakan 7 DC increase untuk usia 1-2 tahun. Untuk 8 DC increase biasanya 3 tahun sampai 6 tahun. Untuk 9 DC increase biasanya saya pakai untuk usia SD dan 10 DC increase untuk orang dewasa. Setelah DC increase yang kita gunakan, kemudian buat selanjutnya DC keliling di sini. DC keliling ini biasanya untuk menyeimbangkan motif. Jadi jika motifnya itu sampai 5 row, biasanya saya menggunakan DC kelilingnya itu 1 baris. Tapi jika motifnya itu di bawah 5 row, contohnya 4 row, saya menggunakan DC kelilingnya itu sebanyak 2 baris. Contohnya seperti ini. Ini ada DC increase di sini terlihat. Kemudian DC keliling, DC keliling. Jadi ada 2 baris DC keliling. Tapi sebaliknya jika misalkan motifnya itu ada 6 row atau 7 row, biasanya saya tidak menggunakan DC keliling. Contohnya ini yang 6 row. Di sini terlihat tidak ada DC keliling ya. Ini yang DC increase-nya. Setelah DC keliling, biasanya saya membuat SC keliling seperti ini. Ini fungsinya itu untuk menambah atau mengurangi loop. Contohnya 10 DC, DC ins, total loopnya itu ada 144 loop. Jika kurang dari 144, bisa ditambahkan dengan SC increase seperti ini. Jadi satu lubang diisi 2 SC. Atau misalkan jika lebih, teman-teman juga bisa membuat SC decrease. Contohnya seperti ini. 2 lubang dijadikan 1. 2 loop dijadikan 1 loop seperti ini. Jadi nanti sebelum membuat pondasi dihitung dulu total loopnya supaya ketahuan nanti pas, kurang, atau lebih. Setelah SC keliling, biasanya saya membuat pondasi A, HDC, CH, skip 1, HDC, CH, skip 1. Jadi saya selalu menggunakan alas seperti ini di video-video saya. Ini di sini ada 2 loop. Dan ini pondasi awal naik saat membuat HDC. Jika posisinya ini kurang, teman-teman di sini tidak perlu skip ya. Jadi langsung aja di sini membuat HDC tanpa di skip 1. Ini jika total loopnya dia kurang ya. Jika sudah terlanjur tadi di SC tidak ada increase. Slip stitch-nya itu seperti ini ya. Jadi ada 2 loop. Kemudian ditarik slip stitch ya. Jadi hasilnya dia terkunci, tidak bergeser. Jangan seperti ini ya, langsung di lubang yang ini kemudian di slip stitch. Jika seperti ini slip stitch-nya itu kemungkinan dia akan bergeser seperti ini. Jadi dia tidak terkunci ya, seperti contoh yang pertama dia terkunci sedangkan yang ini dia bisa bergeser-geser. Jadi lebih cantik slip stitch-nya itu seperti contoh yang tadi ke 1 ya. Di sini saya contohkan lagi, misalkan loopnya ini dia lebih, di sini buat HDC, decrease, jadi 2 lubang dijadikan 1 seperti ini.
skip 1, ini decrease, dan ini skip 1. Sebelum ke pondasi B, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya itu menggunakan alas peci dengan haken nomor 3, sedangkan untuk motif menggunakan haken nomor 4. Alasannya itu karena motif ini ada 2 benang, sedangkan alas ada 1 benang. Jadi jika alas dan motif menggunakan haken yang sama, misalkan nomor 3, biasanya sempit di bagian motif dan bagian alasnya itu longgar, sehingga saat memasukkan pecinya kadang sempit di bagian motif. Alasannya yaitu tadi si motif ada 2 benang, sedangkan alas ada 1 benang. Adapun cara untuk menghitung motif, ini itu pondasi A, pondasi B. Kemudian fokus ke benang yang B. Ini biasanya R1 itu ada 2, R1A dan R1B. Nah, ini dihitungnya R1 dan ini R2, R3, R4, R5. Jadi fokus ke benang B ya, yang B-nya. Kemudian tutup dengan tusuk HDC di sini, jadi untuk menyeimbangkan pondasi ya. Untuk tusukannya sendiri di sini, jika benang A dia menusuk kembali di loop benang A. Sedangkan untuk benang B dia tusukannya ada di loop benang B ya, seperti ini dia. Jadi warna benang B itu terlihat ya, tusukannya itu ada di benang B lagi dan benang A ada di benang A lagi. Jadi sejajar tusukan dengan tusukan, CH dengan CH, benang yang sama. Untuk selanjutnya buat pondasi B menggunakan benang B. Biasanya si CH-nya ini saya menggunakan CH bagian luar, tidak bagian dalam, supaya nanti memudahkan untuk membuat tusukan DC. CH-nya ini disesuaikan dengan loop alas peci. Contohnya ini, tadi saya membuat alas peci 10 DC, DC inch yang total loopnya ada 144. Selanjutnya gabungkan benang B dengan benang A. Di sini saya mundur, tidak maju ke sini. Untuk menggabungkan benang B ke benang A, alasannya itu supaya loop di benang A sejajar dengan benang B. Di sini saya akan contohkan, jika benang B-nya itu maju ke depan seperti ini, hasilnya loopnya itu dia berlawanan arah ya. Jadi benang B dia arahnya ke kanan, sedangkan yang di benang A dia arahnya ke kiri. Saya khawatir ini akan mempersulit nanti saat kita membuat tusukan DC CH. Di sini saya menggabungkannya mundur sambil membaca pola. Di sini ada motif kelipatan, F-nya terlewat. Kelipatannya itu ada 12. Ini keterangannya A sama dengan benang dasar, B sama dengan benang kedua, kemudian B sama dengan DCIB. Jadi ambil DC-nya itu di belakang benang sebelumnya. F sama dengan DCIF, ambil tusukan DC-nya di depan benang sebelumnya. Tanda strip sama dengan CH, pola yang ada di dalam kurung, dan bintang berarti dia pola pengulangan sama dengan ulangi. Tanda kurawal sama dengan posisi benang selanjutnya. Jadi di sini nanti bisa F atau B. Jadi misalkan posisinya kita membuat pola A, nanti ada tanda kurawal, bisa F atau B untuk benang B-nya. Begitupun sebaliknya. Kemudian 3CH sama dengan B atau F.
Di sini ada pondasi, jadi selalu untuk pola interlocking itu dasarnya itu pondasi terlebih dahulu. Di sini pondasi A yang ada di dalam kurung siku HDC CH skip 1. Ini yang tadi sudah dibuat, HDC CH skip 1. Ini ya HDC CH skip 1. Kemudian untuk pondasi B, yang ini yang ada di kurung siku 144 CH, tadi sudah dibuat. Kemudian pola A dan pola B. Jadi pola A itu dibuat setelah pola yang ada di kurung siku ini. Baik, sekarang pola A. Di sini untuk pola A, ini yang ada di tanda kurung kotak sudah ya. 4F 2B. Tanda kurawal di sini F, berarti benang selanjutnya ada di F. Baik, di sini mundur. Ini fokus ke CH yang ada penandanya ini ya. Jadi nanti untuk benang B ada di sini, posisinya di lubang yang ini. Jika posisi benang B ada di F, berarti dia ambil di depan. Tapi jika posisi benang B ada di B, dia ambil dari dalam. Seperti ini. Karena di pola posisi benang B ada di F, jadi saya ambil dari depan, dari sini. Ini polanya 4F 2B, F, 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 F 4 kali, B, B. Ambil 4F, kemudian 2B, 4F lagi, 2B, ulangi sampai nanti di akhir 4F, 2B. Ini contohnya ada 4 di depan dan ada 2 HDC di belakang. Sekarang gabungkan benang B, kaitkan hakennya ke CH pertama di benang B. Posisinya ambil CH yang bagian depan, sambil diapit seperti ini supaya nanti dia tidak melilit si CH-nya atau si benang B. Ini CH pertamanya, kait ke sini kemudian tarik. Saya menggunakan haken untuk menarik benang B supaya dia memudahkan, supaya lebih cepat dibanding dengan memasukkan dengan tangan satu persatu ke lubangnya, dia lebih lama ya. Seperti ini hasilnya. Ini yang tadi 2B di belakang. Terlihat ya loop benang A dengan benang B dia sejajar. Ini terlihat sejajar untuk CH dan loop yang ada di benang A. Ini nanti memudahkan untuk membuat tusuk DC CH. Nanti diisi DC, skip 1, DC, skip 1, DC. Lanjutkan sampai ujung ya. Ini 4F 2B. Ini terakhir di sini 4F dan 2B.
Setelah digabungkan, benang B di slip stitch, benang B di CH pertama, hati-hati benang A-nya jangan sampai nanti ikut dengan benang B. Perhatikan si benang A-nya. Kemudian 3 CH, CH. Untuk merapikannya nanti sambil membuat pola B, sambil merapikan si CH ini. Ini posisinya seperti ini, lurus si CH-nya. Posisinya itu ini di atas skip, ini di atas HDC. Terlihat ya, ini posisi benang B ada di skip 1. Ini posisinya benang A pertama dan benang B kedua. Untuk pola benang B, tadi 3 CH, CH sudah. Yang ini ya, yang putih. Kemudian yang di dalam kurung ini ada tanda bintang, itu berarti ulangi pola yang ini. Pengulangan disesuaikan dengan alas peci. FCH, FCH, BCH, 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 FCH. Ini CH-nya terlewat, tidak keketik. Nah, di sini CH. Karena ini polanya banyak, biasanya saya singkat. Misal ini ada 2F. Ini ada 3B. Dan yang ini ada 1F. Jadi nanti untuk pengulangannya itu saya hitungannya 2F, 3B, F. Sedangkan yang ini adalah sisanya ya, yang terakhir. Harusnya di sini itu ada satu lagi FCH. Nah, FCH ini diganti dengan 3 CH yang ini, yang di awal. Jadi yang di awal itu adalah F. Ini ya, 3 CH bisa B atau F. Jadi F atau B yang ini sama dengan 3 CH. Sekarang ini yang di luar tanda kurung, sisanya harusnya dia kan ada F. Nah, F-nya itu sama dengan ini, sama dengan ini, yang 3 CH. Jadi sama ya. Sekarang setelah yang di dalam tanda kurung ini diulangi 2F 3BF, yang ini 2F 3BF, sisanya nanti ada ini terakhir 2F 3B dan ini F-nya itu yang 3 CH. Nanti dia bertemu. Jadi yang ada di dalam kurung ini ulangi beberapa kali sampai nanti tersisa yang ada di luar tanda kurung. Baik, sekarang kita praktekkan. Di sini polanya tadi 2F, 3B, F. Pengulangan. Skip 1 di sini. Buat FCH.
skip 1 buat FCH lagi. Jadi ada 2 FCH. Ini skip 1 di belakang HDC ini ya. Skip 1 BCH. Skip 1 di sini BCH. Skip 1 BCH. Di B-nya itu ada 3 kali. Perhatikan, si benang putih itu sejajar dengan skip yang ada di benang A. Perhatikan, si benang B itu ada sejajar dengan skip yang di benang A. Seperti ini ya, ada di dalam kotak. Terakhir di sini skip 1 di belakang HDC ini FCH. Jadi ini baru satu pola ya. 2F, 3B, F. Ulangi pola yang sama sampai nanti bertemu dengan pola yang di luar tanda kurung. Jadi di sini di atas tusukan ini ada CH benang B, sedangkan yang skip benang A ada DC benang B. Di sini ya, di atas CH benang A. Di sini saya akan berikan contoh jika tusukan DC-nya itu tidak masuk ke loop CH seperti ini langsung melalui loop yang di CH ini. Jadi untuk menggabungkan benang A dengan benang B di sini butuh kesabaran terutama untuk pola di benang B ini. Jadi dia harus fokus ke CH. Kadang kita nggak fokus juga ya antara harus skip, ini nusuknya ke lubang yang mana sih. Sehingga kadang ambil jalan pintas seperti ini. Hanya ketika kita melakukan yang seperti ini hasilnya juga tidak maksimal ya. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti dia bergeser-geser. Tidak seperti yang ini ya, yang di CH. Tusukan DC-nya, dia terkunci. Sedangkan yang ini dia bisa bergeser-geser dengan resiko si DC-nya ini jaraknya berdekatan atau berjauhan. Untuk selanjutnya di sini ada tips juga. Jika misalkan si CH-nya itu dia kurang. Biasanya dia ketahuan saat nanti pas mau slip stitch ya. Jadi diakalinnya itu ketika pondasi A ada di F dan B. Seperti ini ya. Nah, di sini baru saya akalin tidak skip 1 ya. Jadi langsung aja DC tanpa skip 1. CH-nya tetap pakai ya. Tidak terlihat ya jika DC yang ini dengan DC yang ini itu tidak di skip. Jangan lupa DC-nya tetap pakai CH ya, DC CH. Tapi jika misalkan kita ambilnya di depan seperti ini, contohnya saya tidak skip ini, terlihat jarak DC ke DC-nya itu dia berdekatan ya, jadi kurang cantik. Jadi akalinnya itu
antara pola A yang F dan B. Jadi nanti tidak terlihat si DC-nya itu berdekatan. Sekarang yang CH-nya lebih, saya biasanya skipnya itu ambil 2. Di sini skip 2, kemudian buat DC CH atau FCH. Ini juga sama ya untuk CH yang lebih. Biasanya saya itu akalinnya antara fondasi A yang ini ya, ada F dan B-nya ini. Ini skip 2, kemudian buat BCH atau FCH tergantung pola. Hasilnya nanti seperti ini. Tidak terlihat bahwa jarak DC ke DC-nya itu berjauhan. Untuk tips selanjutnya, di pola itu kan ada 3B. Nah, yang 3B ini kan terlihat ya, jika ditarik dia bolong. Nah, supaya tidak bolong seperti ini, di sini saya ambil loop di benang A. Ambil loop yang belakang ya, bukan yang depan. Ini yang belakang. Kemudian benang B skip 1 BCH. Jadi sebelum tusukan ke CH, ambil back loop dulu di benang A. Ini ambil loop belakang. Kemudian skip 1 benang B BCH. Di sini juga ambil loop belakang benang A, kemudian benang B, skip 1 BCH. Ini biasanya berlaku jika ada pola yang B-nya itu 3 kali atau F-nya 3 kali ya. Jadi terlihat ya, dia menempel benang B-nya ke benang A. Sedangkan yang ini tidak menempel si benang B-nya ke benang A. Terlihat ya perbedaannya. Jika di pola itu sebaliknya bukan 3B tetapi 3F, di sini ambil CH dulu, kemudian ambil loop depan benang A. Seperti ini. Ulangi lagi. Contoh skip 1. Beda lagi jika misalnya ambil loop dulu kemudian CH. Hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi tidak terlihat si CH-nya. Ini terlihat CH-nya. Sedangkan yang ini tidak terlihat CH-nya ya. Silakan perhatikan perbedaannya. Pengulangan pola terakhir. Ini pola yang di luar tanda kurung, FCH, FCH, BCH, BCH, BCH. 2F, 3B. Ini 2F, 3B. Skip 1, ambil loop depan, benang A, FCH. Skip 1, FCH. Ambil loop belakang benang A, kemudian skip 1 BCH. Ulangi BCH. BCH.
Ini pola yang di luar tanda kurung. Nah, yang satunya lagi, yang F-nya yang ini ya, yang 3CH. Jadi ini ngegabung polanya yang terakhir ya, yang ini. Untuk benang A, posisinya dia ada di B. Berarti dia ada di belakang. Kemudian slip stitch di CH ketiga. Kemudian buat 3CH, CH. 3CH, CH ini itu untuk pola selanjutnya. Jadi sudah saya buatkan supaya tidak menghalangi saat nanti membuat pola selanjutnya. R1A 3CH, CH ini sudah dibuat. Setelah 3CH, CH, perhatikan polanya yang ada di dalam kurung. Tapi sebelum pola ini, perhatikan dulu pola sesudahnya. Perhatikan dulu pola ini, kemudian baru pola yang ada di dalam kurung. Ini polanya BCH, 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 ada 3 kali. 3B, ini juga sama, 3B. Kemudian FCH, FCH, 2F. Ini sama, 2F. Kemudian ini B. B-nya 1 kali. Ulangi pola yang ada di dalam kurung. Ini pengulangannya itu tergantung kepada alas peci ya. Posisi benang selanjutnya untuk benang B dia ada di F atau di depan. Ini di atas HDC di sini. BCH. BCH. Jadi si tusukan sejajar dengan tusukan dengan warna yang sama juga. CH juga sejajar dengan CH, warna yang sama juga. Ini perhatikan melewati benang B, BCH, FCH di atas HDC, FCH. Ini perhatikan, jika tidak memakai CH nanti hasilnya seperti ini. DC dengan DC-nya itu berdekatan, tidak terbentuk kotak. Ini FCH yang memakai CH. Di sini BCH. Hasilnya nanti seperti ini untuk pola yang ada di dalam kurung. Ulangi, sesuaikan dengan alas peci untuk pengulangannya. Ini di sini jika tusukannya FCH jangan sampai seperti ini ya. Jadi benang B jangan di bawah, tetapi dia dikeluarkan dulu supaya tidak terajut oleh benang A. Di sini saya contohkan yang tidak memakai CH. Hasilnya seperti ini, berdempetan. Ini jika ambil di bagian B, benang yang B ada di depan. Ini hasilnya terlihat ya, yang tadi tidak memakai CH dan yang ini memakai CH.
Terakhir ini ada 3 CH, di sini tidak ada CH. Kemudian pola yang di dalam kurung, ulangi, sesuaikan dengan alas peci. Terakhir ini, pola yang di luar tanda kurung sama seperti pola yang di dalam kurung, hanya F-nya ada 3, sedangkan ini F-nya ada 4. Nah, F-nya ini diganti dengan ini, yang 3 CH, ini F. Sama dengan pola ini, pola selanjutnya, menggunakan tusuk HDC. Setelah selesai, kemudian SC sebanyak 2 row, atau SC keliling 1 row, dan SC back loop 1 row. Ini alasannya kenapa terakhir saya menggunakan tusuk HDC, supaya di sini itu tidak terlihat lubang. Ini menggunakan tusuk DC untuk menutup motifnya, sedangkan yang ini tadi pondasi menggunakan HDC, terlihat ya tidak ada lubang seperti DC ini. Ini setelah SC keliling 2 row, yang keduanya itu tidak slip stitch ya, tetapi putus benang di SC terakhir. Kemudian dirapikan seperti ini. Hasilnya seperti ini, terlihat seperti loop yang sebelahnya. Di sini ada tabel kelipatan untuk motif. Contoh untuk benang A, dia alas, buat 6 DC inch, yang total loopnya nanti ada 96. Jadi nanti benang B buat CH-nya itu 96. Kemudian di sini ada kelipatan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika kelipatan 4, dia bisa menggunakan 6 DC inch. Tetapi jika kelipatan 5, dia tidak bisa menggunakan 6 DC inch. Jadi cara menghitung kelipatannya itu, si CH dibagi kelipatan. Jika si CH bisa dibagi kelipatan, berarti yang di tabel DC increase-nya berarti bisa dipakai untuk alas. Tetapi jika si CH-nya ini tidak bisa dibagi kelipatan, maka yang ada di tabel DC increase-nya itu tidak bisa dipakai. Seperti contoh di sini ada tanda strip, berarti dia tidak bisa dibagi. Di sini ada ukuran untuk keliling ke diameter untuk alas. Baik teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.